Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wattaba'a hudahu ila yaumil liqa'i. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana ya rabb ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatal muqarrabin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'du. Baik, Bapak dan Ibu, saudaraku semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini Allah pertemukan kita di tempat di majelis yang mulia ini. Kita bermohon dan bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga setiap langkahnya kita menuju tempat ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita peruntukkan buat para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang insya Allah senantiasa istiqamah dalam dakwahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita mulai pertemuan kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Baik, silakan dibuka di ayat yang ke-11 dan di ayat yang ke-12. Ayat 11 dan di ayat yang ke-12 di Suratul Baqarah. Kita masih berbicara tentang orang-orang munafik dan berkorelasi dengan kejadian yang terjadi pada beberapa hari ini. Silakan dibuka ayat yang ke-11 dan di ayat yang ke-12. Saya bacakan dulu, kemudian nanti silakan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا Sekali lagi. قَالُوا إِنَّمَا
إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون dari awal ayat 1, 2, 3. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sekali lagi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sekali lagi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sekali lagi. Baik, silakan dilihat di ayat yang ke-11. Ini kan masih berkorelasi di ayat yang ke-8. Silahkan dilihat di ayat ke-8 itu. Apa kata Allah? Wa minan nasi. Min di situ adalah min litaba'id, untuk menunjukkan bahwasanya di sebagian manusia. Min di situ adalah litaba'id. Bahwasanya di sebagian manusia itu, kata Allah, ada orang-orang yang wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ada yang ketika diberikan nasihat, ada orang-orang yang ketika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah merusak bumi. Tapi mereka apa? Malah mereka mendeklarasikan diri, innama nahnu muslihun. Kami itu hanyalah orang yang memperbaiki bumi. Nyambung? Coba. Ini kalau pakai teknologi itu kayak gini nih. Kalau hafal semuanya kan enak kan, nggak usah buka mushaf gitu. Nah, nggak kuat itu kelihatannya, berat gitu. Ya, artinya apa? Ada orang-orang yang kemudian diberikan nasihat, dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan. Tapi malah mereka mengatakan apa? Innama nahnu muslihun. Kami hanyalah orang-orang yang memperbaiki. Ada orang-orang hari ini diberikan nasihat, jangan kemudian merusak bumi. Itu semuanya digundul-gunduli itu. Itu sampai kemudian banjir bandang yang terjadi di Aceh dan teman-temannya itu. Tidak lepas dari ayat ini. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Terlepas dari bencana yang Allah Ta'ala berikan, ujian yang Allah Ta'ala berikan. Semua di antara kita ikhwah, tidak ada yang tidak diuji oleh Allah. Di antara kita ini tidak ada yang tidak diberikan musibah oleh Allah. Kan gitu ya. Tidak seperti orang-orang kafir, mereka hidup itu hanya untuk makan-makan saja. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Tapi kita beriman gitu ikhwah. Apalagi terkhusus bagi kita orang-orang yang beriman. Yang ketika sudah mengatakan kami beriman, maka pasti Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Maka dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah katakan di dalam Al-Qur'an itu ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengira kita ini ketika kita sudah mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada seluruh rukun-rukun iman itu, wa hum la yuftanun.
kemudian tidak diuji oleh Allah, itu tidak mungkin, ikhwah. Kenapa? Ahasiban nasu ayyatruku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ketika seseorang itu diuji oleh Allah itu hanya ingin mengetahui apakah di antara kita ketika sudah mengatakan kami beriman, kita benar dalam keimanannya, atau kita hanyalah berdusta saja dari lisan kita mengatakan beriman, tapi sebenarnya di hati kita kafir, kan gitu. Maka seorang-orang kafir itu dan orang-orang munafik dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun. Allah sampai mengatakan ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka orang-orang munafik itu mengatakan beriman itu hanya untuk apa? Untuk junnah saja. Hanya untuk perisai saja. Agar mereka itu tidak dibantai oleh orang-orang beriman, agar tidak diambil harta-hartanya oleh orang-orang beriman. Makanya mereka beriman hanya untuk menutupi kekafiran mereka itu. Nah, artinya apa, ikhwatal iman rahimakumullah? Semua di antara kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Agar apa? Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Agar Allah itu tahu di antara kita itu apakah benar dalam keimanannya, atau kita hanya berdusta saja dengan lisan kita mengatakan beriman, tapi sebenarnya di hati kita kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semua kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan inna 'idzamil jaza ma'a 'idzamil bala. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apa kata Nabi, ikhwah? Inna 'idzamil jaza ma'a 'idzamil bala. Sesungguhnya balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu ma'a'idhamil bala, sebesar ujian yang Allah taala berikan. Semakin berat ujiannya bagi orang yang beriman, maka semakin besar pahalanya di hadapan Allah taala. Tapi apa kata Nabi, ikhwah? Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Akan tetapi bagi orang-orang yang dia itu diuji oleh Allah, maka apa kata Nabi? Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Ketika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka pasti Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Jadi apa, ikhwah? Ujian itu bisa jadi adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian yang terjadi pada hari-hari ini, ikhwah, musibah yang terjadi pada hari-hari ini, apakah kemudian ini bukti cinta Allah atau ini menjadi bukti kemarahan Allah taala? Kan gitu. Maka banyak di dalam hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ternyata banyak musibah-musibah yang Allah taala turunkan itu karena faktor apa? Tangan-tangan kita semuanya, ikhwah. Bahkan Allah taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Dan musibah-musibah yang Allah taala timpakan kepada kalian semuanya, kata Allah, fabima kasabat aydikum. Ini karena sebab apa, ikhwah? Karena tangan-tangan kalian, kata Allah. Jadi musibah ujian yang Allah taala turunkan kepada kita semuanya itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Gara-gara tangan-tangan kita semuanya. Maka kalau kita lihat di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkumpul di antara para sahabatnya, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsu khisalin idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Apa kata Nabi kepada para sahabatnya? Ya ma'syarul muhajirin, wahai sekalian kaum muhajirin, khamsu khisalin idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara, kata Nabi, yang apabila kalian itu terjerumus kepada 5 perkara itu, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian itu tidak tertimpa dari 5 perkara itu. Artinya 5 perkara itu bukan sesuatu yang ringan. Sampai Rasul kita Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa a'udzu billahi an tudrikuhun, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian itu tidak tertimpa dari 5 perkara itu. Apa 5 perkara itu, ikhwah? Yang pertama, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un
wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Tidaklah kemudian al-fahishah, perzinahan itu dilakukan secara terang benderang, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kaum tersebut penyakit ta'un. Apa ta'un? Wabah. Wal auja', dan kelaparan. Allati lam takut madat fi aslafihim alladzina madaw. Dan penyakit-penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada kaum-kaum sebelumnya. Artinya dari hadis yang pertama ini saja memberikan isyarat kepada kita. Ketika al-auja', ketika wabah Allah Ta'ala turunkan pada suatu kaum, ketika kelaparan terjadi pada suatu kaum itu, tidak kemudian ujuk-ujuk Allah menimpakan musibah tersebut. Tapi ada sebab yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menimpakan itu. Apa itu, ikhwah? Al-fahishah. Yaitu perzinahan yang terjadi secara terang-benderang. Coba aja ikhwah, antum buka HP gitu ya, tiba-tiba muncul aja sesuatu yang tidak senonohan gitu ya. Artinya ketika sudah perzinahan terjadi secara terang-benderang, orang tidak malu lagi untuk melakukan perzinahan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan penyakit wabah-wabah yang tidak pernah terjadi pada kaum-kaum sebelumnya. Artinya apa? Segala musibah ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu ada fabima kasabat aidikum. Ada sebab di antara tangan-tangan kita itu yang menyebabkan Allah timpakan musibah kepada kita, ikhwah. Dan yang kedua, ikhwah, walam yanqusul mikyana wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatil maunah wa jawri sultani alaihim. Tidaklah suatu kaum itu, mereka itu mengurangi timbangan dan takaran ketika berjual beli. Konteksnya tidak hanya jual beli, bertransaksi apapun, tapi ternyata ada pengurangan takaran dan timbangan ketika bertransaksi. Apa kata Nabi, ikhwah? Illa ukhidu bisinin. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kaum tersebut paceklik berkepanjangan. Wasyiddatil maunah, dan sulitnya penghasilan, sulitnya pekerjaan. Wajawri sultani alaihim, dan kezaliman penguasa atas diri kita semuanya. Hari ini ikhwah, PHK di mana-mana. Ada binaan-binaan kami, sebuah perusahaan per pekan kemarin tutup. Pengajian seperti ini akhirnya tutup. Karena seluruh perusahaannya dikosongkan semuanya dan tidak tersisa sama kali satu karyawan pun gitu ya. Artinya memang hari-hari ini tuh sulit untuk mencari penghasilan. Loh, kemudian kalau terjadi PHK di mana-mana, ukhidu bisinin, paceklik berkepanjangan, banjir di mana-mana, musibah terjadi di mana-mana. Ini tidak kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian itu semata-mata kemudian menimpakan saja. Melainkan apa, ikhwah? Fabima kasabat aidikum. Melainkan karena sebab tangan-tangan kita semuanya, ikhwah. Jadi ketika paceklik berkepanjangan, sulitnya untuk mencari pekerjaan, wajawri sultani alaihim, dan para penguasa-penguasa yang zalim kepada para rakyat-rakyatnya itu terjadi karena faktor apa? Fabima kasabat aidikum. Gara-gara tangan-tangan kita semuanya, ikhwah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wala tanqusul mikyana wal mizan. Ketika di antara kita itu ketika bertransaksi mengurangi takaran dan timbangan ketika berjual beli. Korupsi di mana-mana. Ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada suatu kaum. Yang ketiga, ikhwatul iman rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yamna'u zakata amwalihim illa muni'al qatra minas sama' walaulal bahaim lam yumtaru. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu mencegah air dari langit itu untuk turun, melainkan apa? Ada orang-orang suatu kaum yang mereka itu menahan zakat-zakat mereka. Ada di antara kita sudah masuk nisabnya, sudah sampai haulnya, namun mereka tidak mengeluarkan zakat-zakatnya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala yamna'u zakata amwalihim illa muni'al qatra minas sama'. Allah tahan langit untuk menurunkan air-airnya itu. Artinya apa, ikhwah? Ketika kemarau berkepanjangan itu bukan kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak ada sebab untuk menahan langit. Tapi gara-gara apa? Fabima kasabat aidikum.
Gara-gara tangan-tangan kita semuanya ikhwatal iman rahimakumullah. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim." Dan tidaklah di antara kaum itu mereka itu melanggar perjanjian kepada Allah dan melanggar perjanjian kepada Rasulnya, illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada kita semuanya itu musuh-musuh kita menguasai kita. Fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim, dan musuh-musuh kita kemudian mengambil sebagian dari apa yang kita miliki. Artinya ketika musuh bisa menguasai kita, padahal jumlah kita banyak atau sedikit ya kawan? Jumlah kita banyak loh. Jumlah kita hari ini ikhwatal iman banyak sekali kok. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Jumlah kita itu banyak kok. Sampai hampir-hampir kaum-kaum yang lain itu mereka itu menguasai kita sebagaimana mereka menguasai nampan-nampan yang ada makanannya itu. Wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita pada saat itu adalah jumlah yang sedikit? Maka apa kata Nabi? Bal antum yauma idzin katsir. Jumlah kalian itu pada hari itu, pada zaman itu, jumlah kalian banyak. Walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sayl. Akan tetapi jumlah banyaknya kita itu hanyalah buih di lautan. Artinya jumlah kita banyak. Tapi kemudian bisa musuh-musuh kita itu menguasai kita gara-gara apa ikhwah? Ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan janji kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita taati. Bermaksiatnya kita kepada Allah, bermaksiatnya kita kepada Nabi itu menyebabkan musuh-musuh kita itu bisa menguasai kita padahal jumlah kita sangat banyak sekali ikhwatal iman. Yang kelima kata Nabi, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum li kitabillah wa yatakhayyaruna mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Tidaklah pemimpin-pemimpin kita itu mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, wa yatakhayyaruna mimma anzalallah, atau hanya berhukum dengan sesuatu yang mengambil sesuatu yang baik-baik saja yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan satu di antara kita saling bermusuhan. Bermusuhannya kita antara satu saudara dengan saudara lain itu kemudian tidak ada sebabnya ya. Kenapa? Faktor apa? Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Ada faktor pemimpin-pemimpin kita yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Artinya dari hadis ini ada 5 sebab ini yang menjadikan apa? Musibah-musibah ini Allah Ta'ala turunkan. Benar bahwasanya Allah itu ketika sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan mengujinya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah itu sudah cinta kepada suatu hamba, maka Allah akan mengujinya. Maka ketika ada musibah Allah Ta'ala turunkan, bisa jadi memang ini adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Tapi ada juga ketika Allah Ta'ala berikan musibah kepada kaum itu, ternyata bentuk bencinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cinta, innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba abdan da'a Jibril. Allah itu kalau sudah cinta kepada suatu kaum, Allah sudah cinta kepada seseorang itu, yang dipanggil oleh Allah malaikat siapa ikhwah? Malaikat siapa? Oh, malaikat Jibril. Dan malaikatnya bukan malaikat yang nanggung-nanggung saja ikhwah. Hadirnya kita di majelis ini seyakin-yakinnya kita dihadiri oleh malaikat atau tidak? Kita dihadiri. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian kehadiran kita di majelis ini dihadiri oleh malaikat Jibril atau tidak? Hadirnya kita di majelis ini, apakah kemudian dihadiri oleh malaikat Jibril alaihissalam? Belum tentu. Kan malaikat Jibril sudah purna tugas kan? Tapi meskipun malaikat Jibril itu sudah purna tugas, tapi malaikat Jibril kadang-kadang turun. Kapan turun ikhwah? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kapan malaikat Jibril turun? Ketika turun malam Lailatul Qadar. Ini kan judulnya malaikat Jibril kan sudah purna tugas kan?
Apa tugasnya malaikat Jibril? Menjadi wasilah turunnya Al-Quran dari Allah ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di dalam surat Al-Qadr, Allah itu memberikan kesaksian, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ketika Allah turunkan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu, kenapa suasananya sangat syahdu sekali? Makanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika turun malam Lailatul Qadar itu suasananya apa? Tidak terlalu panas, tidak terlalu mendung. Suasananya sangat syahdu sekali, suasana sangat nyaman sekali. Berbeda dengan malam-malam yang lain, berbeda dengan pagi-pagi yang lain. Kenapa suasananya berbeda? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ternyata kata kuncinya apa? Allah Ta'ala turunkan pada malam tersebut malaikat-malaikatnya, tapi bukan hanya malaikat-malaikat saja yang Allah Ta'ala turunkan, tapi juga malaikat Jibril alaihi salam. Kalau sudah malaikat Jibril alaihi salam turun, wah luar biasa. Termasuk kita ikhwah. Apa kata Nabi? Innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Allah itu kalau sudah cinta pada satu orang hamba, ini hambanya dia ketahui ini, siapa hamba ini. Tapi kalau sudah Allah cinta pada hamba ini, kata Nabi, da'a Jibril, yang dipanggil siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Ini hadirnya kita di sini saja, seyakin-yakinnya dihadiri oleh para malaikatnya Allah. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw halumu ila hajatikum. Ada malaikat-malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari halaqah-halaqah zikir. Kalau kemudian sudah satu malaikat mendapatkan ada satu halaqah zikir, tanadaw halumu ila hajatikum. Maka satu malaikat itu memanggil malaikat-malaikat yang lain untuk datang di majelis-majelis tersebut. Kalau sudah datang apa? Fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka seluruh malaikat itu mengepakkan sayap-sayapnya. Maka begitu syahdunya ketika kita berada di majelis-majelis zikir. Begitu syahdunya ketika kita berada di majelis-majelis ilmu. Saking syahdunya sambil senderan tidur. Oh enak, Pak. Enak itu. Kan beda kan suasananya, Pak, coba. Bapak merasakan sendiri kan kata Nabi apa? Istafti qalbak. Istafti qalbak, apa kata Nabi? Istafti qalbak. Main hatilah, coba. Coba Bapak Ibu sekalian, main hati coba. Antara di kantor sama di sini enakan mana, Pak? Oh, enakan sini. Enggak mikirin kerjaan toh. Iya. Suasana di majelis-majelis zikir itu pasti enak kok, nyaman kok. Pikiran-pikiran Bapak di kantor kan nggak kebawa ke sini, Pak. Saking nggak kebawanya itu saking sambil senderan tidur kan. Iya. Lupa akan pikiran kerjaan gitu. Karena faktor apa? Allah Ta'ala turunkan banyak malaikatnya. Tapi di sini belum tentu malaikat Jibril turun. Tapi kalau sudah Allah cinta, maka Allah Subhanahu wa taala panggil Jibril, da'a Jibril. Maka Allah mengatakan apa? Inni uhibbu fulan fa ahibbuhu. Aku mencintai hamba ini, maka cintailah wahai Jibril. Fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril alaihi salam mencintai hamba tersebut. Terus kalau sudah Jibril cinta terus ngapain? Tsumma yunadi Jibril fis sama. Kalau sudah malaikat Jibril cinta itu, seluruh penduduk langit itu dipanggil oleh siapa? Malaikat Jibril. Maka apa kata malaikat Jibril? Innallaha tabaraka wa ta'ala qad yuhibbu fulan fa ahibbuhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala sudah mencintai hamba tersebut. Maka para malaikat cintailah dia. Maka seluruh malaikat-malaikat itu mencintai hamba tersebut. Kalau sudah cinta, fayudau lahul qabul fi ahlil ardi. Ketika sudah malaikat-malaikat penghuni-penghuni langit itu cinta pada seorang hamba, maka sudah dipastikan nanti penduduk-penduduk bumi akan menerima hamba tersebut. Maka masyhurun fil ardi masyhurun fis sama. Ada orang-orang yang di bumi itu dikenal, tapi di langit juga dikenal. Ada orang-orang yang di bumi itu majhulun fil ardi masyhurun fis sama. Ada orang-orang di bumi tidak dikenal, tapi di penduduk langit dia dikenal. Tapi ada di antara kita ikhwatul iman yang majhulun fil ardi majhulun fis sama. Sudah di bumi tidak mengenal miskin, kita
kita ngapain coba itu kan ya? Di antara teman-teman kita, tetangga-tetangga kita tidak mengenal kita, pun penduduk-penduduk langit tidak mengenal kita. Apa fungsi kita hidup, ikhwah? Maka apa ikhwatul iman rahimakumullah? Ingat Allah. Kata kuncinya adalah ingat Allah. Ketika kita sudah ingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Nabi sampai mengatakan, wa in dzakarani fi mala'in, ketika kita itu mengingat Allah dalam suatu perkumpulan. Ini kan kita sedang mengumpul ini. Kumpulnya kita ini kan tidak sedang menggosipin siapapun kan? Sedang tidak menggosipin Pak Jokowi ini ijazahnya palsu atau asli, enggak kan? Sampai kepalanya habis itu, kan gitu rambutnya itu. Kan nggak ngomongin beliau ini, tapi saya ngomongin ini. Kan kita tidak sedang membahas Pak Jokowi gitu. Apa wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau kita itu berkumpul dalam suatu perkumpulan untuk mengingat Allah. Ini kan kumpulnya di sini untuk mengingat Allah itu. Maka apa kata Nabi? Melalui hadits qutsinya, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Maka aku, kata Allah, akan mengingatnya di antara perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Perkumpulan siapa, Pak? Para malaikatnya. Allah ketika sudah ngumpul dengan malaikat-malaikatnya itu, mereka itu menyebut kita di antara makhluk-makhluk mulia yang ada di sini. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah wa hafat humul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ketika seseorang berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, salah satu keutamaannya apa? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Ta'ala akan sebut kita di antara makhluk mulia yang ada di sisinya. Siapa makhluk yang mulia di sisi Allah? Para malaikat-malaikat Allah. Maka ketika sudah malaikat Allah ngumpul, syahdu suasana kita, ikhwah. Sudah ini hujan, sambil senderan, syahdu sekali, ikhwah. Enak sekali kita. Semoga Allah berikan ilmu kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sampai sini ikhwah, ada yang mau ditanyakan? Tafaddal mashkura ma'jura. Ini belum bisa sampai sekarang. Mudahan untuk para pejabat yang hobinya pencitraan walaupun dalam kondisi bencana itu apa saja dalam Al-Quran, ataupun pejabat yang memberikan laporan bohong dalam kondisi bencana itu sudahan dalam Al-Quran itu ada nggak? Ini siapa sih? Kok ini kok saya kelihatannya tahu itu sambil bawa beras gitu. Dalam hadis Nabi itu, Allah itu akan melaknat bagi mereka-mereka yang diberikan amanah oleh Allah tapi tidak amanah. Itu laknatnya siapa? Laknatnya Allah. Ini sudah dikasih amanah, tidak amanah. Maka relevan sebenarnya kalau kita bahas dari ayat 8 sampai ayat 20 itu. Terkait dengan min alamatil munafik. Orang-orang yang disebut oleh Nabi SAW tanda bagi seseorang itu dikatakan munafik. Salah satunya apa? Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa idza khasama fajara, wa idza ahada ghadara. Ada 5 itu kan ya. Apa kata Nabi? Disebut seseorang munafik itu idza haddatsa kadzaba. Kalau dia itu ngomong, dia berdusta. 97% nanti listrik semuanya nyala. Kira-kira nyala nggak kemarin? Siapa itu? Ngomong saya nanya sendiri. Itu di hadapan presiden lagi, itu kan ya. Coba di hadapan pemimpin tertinggi saja bisa ngomong 93 atau 97 kemarin itu ya. Nyala, ternyata nggak nyala itu. Luar biasa itu. Wa idza haddatsa kadzaba. Terus yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji tidak menepati. Berapa triliun yang diturunin? Kelihatan tuh triliunnya ya. Itu ya. Katanya puluhan helikopter akan turun, nggak kelihatan helikopter ya kan gitu ya. Gitu. Jadi yang ketiga apa kata Nabi SAW? Wa idza
wa idza tumina qana. Kalau diberikan amanah dia tidak amanah, tidak menepati. Judulnya pencitraan gitu ya. Jadi membawa beras sambil dipangkul gitu kan. Terus dikasih kamera, ketika kameranya sudah ditutup disuruh saliman nggak mau. Wah, ternyata saya tahu nih siapa nih kan gitu. Dan yang keempat, kata Nabi, wa idza ahada ghadara. Kalau dia itu mempunyai perjanjian, maka dia membatalkan perjanjian. Kemudian yang kelima, wa idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina qana wa idza khasama fajara. Kalau sedang berdebat pengen menang sendiri. Kalau sedang berdebat pengen menang sendiri. Itu 5 di antara tanda-tanda kemunafikan yang disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian mereka itu munafik? Tidak bisa kita menyebut mereka munafik. Karena menyebut seseorang munafik itu sama saja menyebut seseorang itu kafir dari keislamannya. Maka hati-hati untuk menunjuk seseorang itu munafik atau tidak. Gitu ya. Saya tidak mengatakan para pejabat-pejabat itu nafik loh ya. Tapi kan jelas di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tanda di antara min alamatil munafik kan sudah ketahuan. Apakah mereka munafik? Wallahu a'lam. Gitu ya. Baik, ada yang lain? Apa? Sama? Kalau penghormatan itu hanyalah penghormatan sebuah penghormatan dia itu lebih tua, maka tidak masalah. Sama siapapun kok. Jadi Nabi mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Berkah itu ada pada senior kalian kata Nabi. Makanya kita dianjurkan untuk sowan kepada sesepuh orang yang lebih tua. Maka di antara adab-adab ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, menunduk. Menunduk itu bukan berarti kemudian mengurangi keizahan kita, tapi kalau kemudian menunduknya kepada pendeta, apakah kemudian nanti akan mengurangi keizahan kaum muslimin? Tergantung sisi pandang yang mana. Sisi pandang yang mana ini? Gitu ya. Orang akan bisa menilai kan macam-macam kan. Oh ternyata dia saliman sama paus kemudian dia menundukkan. Akan orang komen nanti. Oh ini mengurangi keizahan kaum muslimin. Tapi padahal orang itu sedang ingin mencium tangan seseorang yang lebih tua, itu hanya untuk menghormati dia saja. Tapi lagi-lagi kita tidak menghukumi apa yang ada di dalam hatinya kan. Yang bisa kita hukumi apa? Nahnu nahkumu bidzahir. Kita itu hanya bisa menghukumi sesuatu yang zahir saja. Kita nggak tahu niatnya dia kemudian menundukkan tangannya kemudian mencium kepada paus itu. Niatnya apa kita wallahu alam. Jadi tidak bisa kita hukumi beliau. Kecuali dia yang kemudian mengomong. Kenapa kok kemudian dia harus menunduk kemudian mencium tangan paus tersebut. Itu ya. Wallahu alam. Gitu. Bisa dipahami? Monggo. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada sisi negatif yang dihasilkan. Selama kita hidup di dunia kan pasti ada sisi negatif yang kita hasilkan. Pasti ada kerusakan gitu maksud saya. Contohnya aja gitu ya, kalau misalkan kita berniat untuk karena kepintaran gitu misalkan kita menghasilkan sesuatu gitu, tapi pasti ada sisi negatifnya juga kan. Contohnya misalkan apa ya, kita membuat apa ya, alat bantu misalkan contoh kayak pisau gitu. Tapi kan pisau itu juga nanti sebenarnya dipakai orang untuk mungkin melukai orang lain. Tapi kan selama itu di dunia gitu pasti ada sisi negatifnya. Ya betul. Apa yang kita lakukan itu ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Kondisi ya, contohnya kita memakai kayak gini nah. Ini ada sisi positifnya kan. Jadi saya nggak usah nulis dan lain-lain kan gitu ya. Tapi apa sisi negatifnya? Ini bahan ini dari bahan apa ini? Kan pasti ada pengerukan-pengerukan kan gitu ya. Akhirnya terjadi kerusakan. Tapi ternyata kalau kita lihat sejarah, Belanda itu menjajah kita berapa tahun? 350 tahun.
Tapi nyatanya tidak ada satu atau wilayah pun yang digunduli oleh Belanda selama 350 tahun. Lah kita merdeka sudah berapa tahun? 80 tahun. Di mana-mana hutan tergunduli. Loh, artinya meskipun mereka itu menjajah, tapi mereka akan menanam kan? Makanya bagi seorang muslim pun dikatakan oleh Nabi dalam hadis sahihnya, hatta besok sudah terjadi hari kiamat, maka disuruh oleh Nabi untuk apa? Tanam. Tugasnya adalah menanam. Kalau sudah ditanam, pasti memanen. Makanya kekayaan yang Allah Ta'ala berikan itu satu sisi adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Syukuri saja. Dengan cara apa kita mensyukurinya? Dengan menanam kembali. Makanya terjadi kan Belanda meskipun 350 tahun menjajah, nyatanya hutan-hutan tidak digunduli. Tapi kita merdeka sudah 80 tahun kita ini, di semua wilayah-wilayah itu, di pulau-pulau manapun, banyak yang tergunduli. Karena faktor apa? Tidak menanam. Nah, karena bentuknya apa? Bentuk syukur kita, Allah sudah berikan nikmat banyak sekali. Tembaga, nikel, dan lain-lain Allah telah berikan, nikmatin saja. Tapi jangan lupa untuk kembali untuk menanam. Kan gitu ya. Sampai besok sudah terjadi kiamat kata Nabi, maka perintahnya Nabi, tanamlah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Wah, ini nanti yang dapat hadiah banyak ini. Lumayan ini. Mengenai perjanjian kita dengan Allah dan Rasulnya tadi Ustaz, apakah itu kita tuh melanggar kalimat syahadat kafir itu sebetulnya kalimat dari Allah termasuk kita langgar atau Bentuk perjanjian kita dengan Allah itu apa? Itu kan bentuk perjanjian kita dengan Allah dan Rasulnya adalah kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu nanti sebagai bentuk implementasi dari apa? Kalimat takwa. Maka takwa itu apa sih? Imtitsalul awamir wajtinabu an-nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini kan janji kita kepada Allah. Makanya Allah perintahkan banyak di dalam ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang beriman, ini perintah Allah ini. Ini kalau sudah ayat diawali dengan ya, maka Imam Ibnu Katsir mengatakan ya di situ adalah ya nida, ya untuk panggilan. Maka apa? Wa idza qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isirfa' sam'ak fa innahu khairun ya'muru bih aw syarrun yanha'an. Kalau sudah ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu irfa' sam'ak, maka dengarkan dengan seksama. Fa innahu khairun ya'muru bih aw syarrun yanha'an. Karena nanti setelahnya ada perintah agar kita melakukannya atau ada sebuah larangan agar kita tidak melakukannya. Maka perintah Allah apa? Kita bertakwa kepada Allah. Apa takwa itu? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Ada janji kita untuk mentaati kepada Allah dan tidak kemudian bermaksiat kepada Allah. Tapi itu kita langgar ya. Nah, hal-hal yang seperti yang ini kita tanggal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Maka nanti apa? Musuh-musuh kita itu akan menguasai kita, dan kalau sudah musuh menguasai kita, maka sebagian apa yang kita miliki akan diambil oleh mereka. Dan ini terjadi atau tidak? Terjadi, ikhwah. Banyak negara-negara Islam dikuasai oleh orang-orang kafir. Gara-gara apa? Tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. kan bahwa munafik itu dapat membatalkan keislaman atau ini ya. Munafik i'tiqadi. Kalau nifak, kalau munafik amali tidak. Tapi di dalam hadis itu ada bahwa yang membatalkan keislaman itu diantaranya adalah bahwa seorang muslim itu tidak melaksanakan sholat. Nah, kaitan sholat itu, sholatnya dia tidak melaksanakan sholat karena apa? Yang pertama, karena kalau faktor kusala, karena faktor kemalasan, itu namanya munafik amali. Yang Allah katakan di surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu sholat atau tidak? Sholat kok. Tapi sholatnya apa? Kusala, males. Ketika berkumpul dengan orang-orang banyak kayak gini, dia terlihat soleh sekali kok. Jadi salah satu di antara munafik amali itu apa sih?
Mereka terlihat soleh di antara perkumpulan, tapi ketika dia sendirian dalam kondisi malas. Kalau dia tidak sholatnya karena malas, maka dia tetap terjaga keislamannya. Masih dianggap seorang muslim. Tapi kalau dia tidak melaksanakan sholat karena faktor dia mengingkari akan kewajiban sholat, nah itulah dikatakan sebagai kafir. Maka perbedaan bainar rajul wa bainal kufur, kata Nabi, tarkus sholat. Untuk mengetahui seseorang dari keislamannya atau tidak apa? Tarkus sholat. Dia meninggalkan sholat. Maksudnya meninggalkan sholat di situ apa? Karena faktor dia tidak meyakini akan kewajiban sholat. Jadi kesimpulannya apa? Kalau dia sholat karena faktor malas, maka dia masih dianggap sebagai seorang muslim. Tapi kalau dia tidak sholat gara-gara dia mengkafiri, tidak meyakini akan kewajiban sholat, maka dia telah kafir dari keislamannya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Ketemu lagi insyaallah di pertemuan berikutnya biiznillah taala. Ila liqa ma'as salamah, naqtatim bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.